Halo adik-adik, apa kabar? Selamat berjumpa lagi di dalam pertemuan kita yang ketiga. Nah adik-adik, dalam pertemuan kita yang ketiga, nanti kita akan mendalami sebuah tema yang judulnya itu tentang katakan tidak pada godaan. Namun sebelum itu, Frater ingin menyapa kalian dulu. Frater berharap kalian di sana, baik di rumah maupun di mana saja kalian berada, semoga sehat-sehat selalu adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita, Frater ingin mengajak kita untuk bernyanyi bersama. Dan nanti dalam bernyanyi bersama ini nanti akan dibawakan oleh Frater Felix untuk mengajak kita semua untuk bernyanyi bersama. Untuk itu adik-adik, mari kita mengikuti kegiatan pendalaman iman kita pada pertemuan yang ketiga ini. Itu kita awali dengan menyanyi bersama yang nanti akan dibawakan oleh Frater Felix. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Beritahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Karena Yesus penolong yang setia. Oh, yeah. Setia.
Nah, adik-adik, seperti biasa, setelah kita bernyanyi, untuk memulai kegiatan kita selalu mengawali itu dengan doa. Dan adik-adik, untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dan adik-adik, doa nanti akan dibawakan oleh teman kita, yaitu Frater Titus. Untuk itu, adik-adik, mari kita menyiapkan hati untuk berdoa. Bagaimana mengambil sikap berdoa? Seperti biasa, tangan kita dikatup adik-adik, dan lalu mata kita dipejamkan. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Mulai doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan penyertaan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami, hingga mengumpulkan kami kembali pada tempat ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau selalu mengutus Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami satu persatu, khususnya bagi adik-adik sekalian, sehingga mereka pun tetap setia dalam mengikuti kegiatan ini, dan juga tetap setia dalam perjalanan hidup mereka, khususnya dalam menolak setiap godaan yang menghadapi. Kami mohon pula semoga Engkau selalu mendampingi mereka dalam setiap hidup mereka, sehingga mereka pun selalu berada dalam naungan kasih-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa bersama, mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan. Pembacaan diambil dari kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai dengan 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Nanti kamu mati." Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci, yaitu dari kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai dengan 5. Dan di dalam bacaan Kejadian yang sudah kita dengarkan tadi, adik-adik, di situ diceritakan tentang bagaimana manusia itu jatuh di dalam godaan, adik-adik. Ya, jadi Tuhan Allah itu sudah memberitahukan kepada Adam dan Hawa, yaitu memberitahukan bahwa mereka boleh memakan semua buah yang ada di dalam Taman Eden itu, adik-adik. Tetapi ada satu buah yang tidak boleh mereka makan. Ya, jadi Tuhan melarang mereka tidak boleh memakan
salah satu buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu, adik-adik. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Kita sebagai manusia yang lemah, seringkali kita jatuh di dalam godaan. Ya, adik-adik. Misalnya kalian di rumah, ibu menyuruh kalian untuk sore sesudah mandi ambil buku dan belajar. Jangan dulu nonton TV atau jangan dulu bermain game dan lain sebagainya. Tetapi pastinya adik-adik selalu mengalami apa itu godaan. Misalnya tadi ibu sudah melarang saya untuk tidak boleh dulu main game atau nonton TV. Saya mesti belajar terlebih dahulu. Tetapi waktu ketika saya sudah belajar, saya memegang buku, tiba-tiba adik-adik, pikiran kita itu terbawa pada game. Lebih baik saya main game. Saya sudah jenuh membaca buku. Nah, itu adik-adik, itu adalah godaan. Jadi, seperti yang sudah dipesankan oleh Allah Bapa di surga, bahwa hendaknya kita tidak boleh jatuh di dalam godaan. Nah, adik-adik, bagaimana kalau kita jatuh di dalam godaan? Tentunya seperti Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh di dalam godaan, Allah Bapa di surga akhirnya menjadi sedih, adik-adik. Lalu mereka akhirnya mendapat hukuman, yaitu mereka diusir, dikeluarkan dari Taman Eden. Nah, juga demikian juga dengan kita, adik-adik. Oleh karena itu, hendaknya kita harus kuat untuk menghadapi godaan. Godaan itu seperti apa, adik-adik? Seperti kalau ibu menyuruh untuk belajar, kita harus belajar. Jangan ketika melihat adik memegang HP, kita tergoda untuk mau main game, lalu kita tinggalkan belajar kita. Itu adalah godaan. Dan apa akibatnya kalau kita jatuh dalam godaan? Akibatnya adalah kita lalu menjadi berdosa. Juga misalnya kalian kalau misalnya memegang HP, tidak belajar, pasti akibat yang kalian terima adalah nanti saat kalian mengikuti ujian di sekolah, nilai kalian menjadi jelek, adik-adik. Untuk itu, tugas kalian adalah di rumah kalian harus melawan godaan. Ya, harus mengikuti perintah orang tua. Misalnya belajar, kalian harus belajar, dan setelah belajar barulah kalian bisa menonton TV atau memain game dan lain sebagainya. Itu adalah pesan bagi kalian adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Allah di surga. Bagi gereja, ya Allah, kami mohon kepadamu semoga Engkau selalu mengutus Roh Kudus-Mu untuk mendampingi para pelayan gerejamu, sehingga hari demi hari mereka tetap setia dan tekun dalam melayani umat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Allah, kami mohon kepadamu semoga Engkau selalu mengutus Roh Kudus-Mu untuk mendampingi para orang tua, sehingga hari demi hari mereka pun tetap setia dalam mendampingi anak-anak mereka dan juga selalu mengarahkan mereka dalam mengikuti Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi adik-adik sekalian yang sedang mengikuti kegiatan ini, ya Allah, kami mohon kepadamu semoga Engkau selalu mengutus Roh Kudus-Mu
untuk mendampingi dan menuntun adik-adik sekalian, sehingga hari demi hari mereka tetap setia dalam mengikuti Engkau, dan juga semoga Engkau selalu membantu mereka dalam menolak setiap godaan yang mereka hadapi dalam perjalanan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendamping, ya Allah, kami mohon kepadamu, semoga Engkau selalu mengutus Roh Kudus-Mu untuk mendampingi para pendamping, sehingga hari demi hari mereka pun tetap setia dalam mendampingi adik-adik sekalian, sehingga mereka pun selalu diarahkan dalam melayani Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Adik-adik yang terkasih, marilah kita satukan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik yang terkasih, marilah kita menutup rangkaian kegiatan kita pada hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan pendampingan sepanjang kegiatan yang telah kami laksanakan ini. Kami mohon kepadamu, semoga segala kegiatan yang kami laksanakan ini tetap bermanfaat bagi kami, khususnya bagi adik-adik sekalian dalam setiap perjalanan hidup mereka, dan juga dalam setiap aktivitas yang mereka laksanakan. Kami juga mohon kepadamu, semoga Engkau selalu mendampingi kami dalam kegiatan-kegiatan yang akan datang, sehingga apa yang kami harapkan, apa yang kami laksanakan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini, yang temanya adalah berani untuk melawan godaan. Dan untuk itu adik-adik di rumah juga harus berani untuk mengatakan tidak terhadap godaan, yaitu dengan bertekun, ya, mentaati nasihat orang tua, mentaati nasihat juga kakak ataupun teman-teman, bahkan juga guru di sekolah adik-adik. Nah, dengan demikian berakhirlah kegiatan kita. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Dan juga untuk adik-adik yang baru saja bergabung dengan kami, untuk itu jangan lupa di like ya adik-adik, dan di subscribe, dan juga di komen lewat kolom komentar yang ada di bawah ini. Untuk itu adik-adik, sampai jumpa dalam pertemuan kita selanjutnya. Dah.